karena lecet, bisa mungkin teriris misalkan ya, tapi yang jelas lukanya luka akut, luka bersih ya. Nggak kelihatan ya, alatnya mungkin di pinggir. Enggak, maksudnya yang kuning sih. Entek di luar lemari. Lara gitu kayu. Tangan kanan apa kiri? Kanan. Kiri. Soalnya jempolnya loh nek kiri. Jauh dari kita. Pi cara ngapus YouTube. Berarti lek ben gak privat iki ya. Kan dhewe PDB gue tak privat to. Ora lek an privat iki. Nih carane ben YouTube gak privat iki. Ya engko tak upload engko ono-ono ya lek gak kene engko ya ono. Bayangkan dia kan video lagi terus kayak gitu ya tiba-tiba ada yang goleki perawatan luka uner yang gitu lagi Ada eksudat untuk irigasi sudah tuh bisa nyalakan. Tapi kalau kita nggak melakukan irigasi nggak perlu. Dan ini spatnya hati-hati ya, kalau apa sentral di sini, center di sini tipnya, ini untuk sounder. Ya, ini bukan untuk irigasi. Irigasi yang tipnya ada di pinggir, yang bisa disambung dengan apa namanya jarum. Ya, kalau ini nggak bisa disambung dengan jarum karena memang ini untuk solder. Ya, jadi ini jadi sama-sama ada spat 50 cc tapi kayaknya 20 sama 50 ada dua jenis. Ada yang sentral seperti ini, center kayak gini, ada yang di pinggir. Nah, kalau untuk obat dan tindakan yang lain kecuali solder pakai yang di pinggir ini ya. Ya. keren. Ini karena kasaknya sudah disiapkan yang seperti ini, saya nggak pakai kom ya. Kalau zaman dulu kasa itu ditaruh di dalam kom seperti ini, kasa saya ya. Saya bilang zaman dulu karena hampir sekarang sudah pakai kemasan yang dari isi 5 kayak gitu. Ada bekal deh sama. Kemudian bengkok tadi bentuknya. Oh itu bisa. Bengkoknya sudah didekatkan ke pasnya. Oke, baik. Ini ya, jadi bahan dasar. Jadi sebelum kita perawatan luka, persiapan tuh selalu meliputi 4 hal. Persiapan perawatnya, persiapan pasiennya, persiapan lingkungan, baru persiapan alat dan bahan. Ya, kalau persiapan perawat apa yang diperlukan? Karena ini nggak semua alat ada, saya sebutkan aja ya. Harus kalau bisa pakai apron, celemek, plastik biasanya bahannya kalau untuk perawat luka. Agar apa? Kalau ada eksudat yang berlebih atau misalkan berdarah, nggak nyiprat langsung ke baju kita. Ya. Yang kedua, kalau bisa pakai masker. Tadi yang saya bilang kalau luka diabetes yang dirawat bisa pingsan kita kalau nggak pakai masker. Ya. Yang ketiga, kalau ada pakai goggle silakan. Tahu goggle ya? Iya. Kalau ada, biasanya sih tidak disediakan di rumah sakit karena agak mahal. Jadi kalau perawatan luka tidak sampai memakai goggle, kecuali tindakan yang sampai kemarin pandemi baru lengkap semua.
ya. Itu. Kemudian persiapan dari pasiennya, ini posisikan ya. Kemudian sudah dipastikan pasiennya itu yang akan dirawat itu sama ya, dari nomor rekam mediknya, identitasnya sudah dicocokkan, lukanya juga sudah dipastikan ada di situ ya. Kemudian diposisikan pasiennya untuk perawatan luka. Nah, tips ini tips saja, kalau ada di teori ya. Kalau bisa pasiennya tidak melihat proses perawatan lukanya, maksudnya nggak memandang langsung. Kenapa? Pasien itu kadang bereaksi berlebihan ya. Pincet kita belum nyentuh, nah, dia sudah teriak dulu atau sudah ditarik dulu kakinya. Nah, kalau tadi itu resiko, kita kan tindakannya steril ya. Resiko alat steril kita akhirnya kena kesenggol kaki pasien atau tangan pasien gitu ya. Jadi apalagi kalau kita kaget, nah resiko jatuh pincetnya ya. Itu. Jadi kalau bisa pasiennya tidak perlu melihat proses perawatan luka. Apalagi kalian butuh yang tadi menggunting. Ya, nekrotomi misalkan. Jangan, pasiennya jangan dibiarkan melihat karena biasanya pasien sudah panik sendiri. Ya, itu. Tapi kalau terpaksa tidak ini, sebisa mungkin dialihkan perhatiannya sambil diajak ngobrol. Kemudian persiapan lingkungan, nah ini privasi. Selain untuk privasi, horden ataupun sketsel itu untuk menghindari, biasanya itu pasien dengan luka-luka seperti kan satu bangsal atau satu ruangan hampir punya luka yang sama. Untuk menghindari pasien yang berikutnya itu terlalu, karena sudah melihat proses sebelumnya digunting-gunting berdarah-darah misalkan ya, menghindari pasien yang berikutnya itu cemas berlebihan. Jadi kita juga selain privasi itu juga mencegah ya, intervensi dari pasien yang lain ya. Tuh. Oke, kemudian alat dan bahan tadi ya. Saya dari alatnya dulu ya. Nah, bengkok meskipun baru keluar dari sterilisator, ini dianggap barang kotor kalau di rumah sakit. Jadi jangan disandingkan dengan alat yang lainnya. Jadi kalau di troli itu kan ada 3, taruh di paling bawah. Kemudian jangan lupa didekatkan. Jangan sampai perawat cedera tulang belakang karena bolak-balik. Ya, itu. Jadi alatnya dibagi 2, alat bersih dan alat steril. Bengkok masuk alat yang bersih. Ya. Oke, alat yang steril apa saja? Set perawat luka dasar itu 1 set pinset chirurgis dan anatomis masing-masing 1. Nah ini gunting ini harusnya bersih karena kalau kalian lihat gunting ada kepalanya kayak gini atau tumpul kayak gini bulat di ujungnya, ini adalah gunting untuk kasah, gunting untuk plester ini ya. Jadi ini masuk alat bersih. Ya, taruh di mana nih? Sini di luar ya. Oke, yang steril itu tadi 1 set pinset ya, kemudian ini gunting jaringan, tapi kok nggak bisa dibuka. Ini yang tadi saya bilang alat sekarang tuh udah karatan, padahal ini jarang dipakai. Ya, ini gunting jaringan yang ujungnya lancip-lancip kayak gini, gunting jaringan. Ini untuk jaringan yang agak tebal, guntingnya lebih. Ada yang kalau untuk slop itu guntingnya lebih kecil, lebih pendek dan agak melengkung gitu. Dia bisa menggunting jaringan dengan tipis. Kalau ini nggak mungkin pakai slop, ketebelan yang kegunting terlalu banyak nanti. Ya, ada banyak ukuran gunting jaringan ya untuk melakukan nekrotomi tadi. Kemudian 2 cucing ini juga masuk di set alat steril. Ya, namanya cucing ini ya. Ada yang lebih kecil dari ini ada. Ini masuk di bak instrumen. Ya, ini namanya bak instrumen ya. Kemudian ini nanti akan masuk ke kemasan kayak gini ya. Dipres masuk sterilisator. Jadi nanti kita waktu mau menggunakan ini kita buka dari kemasan sterilnya ya. Jadi jarang dipakai dibawa begini, jarang ya. Kalau di rumah sakit yang tidak menggunakan kemasan-kemasan steril seperti ini, biasanya pakai kain. Pernah melihat? Iya. Kain hijau. Kalau seperti itu hati-hati membukanya, jangan menyentuh area bagian dalam kain pembungkusnya. Jadi yang boleh disentuh dari bagian luar pada saat kita ngambil dari sterilisator. Nah, waktu membuka kita pastikan tangan kita selalu di luar kain. Kain yang menyentuh bagian ini tidak boleh terkena tangan kita. Ya, tapi itu harus disiapkan di awal. Nanti pada saat kita menggunakan handscoon steril, kita sudah tidak boleh lagi memegang area luar ya. Tuh, kemudian handscoon bersih dan steril ya. Kemudian
Ini tadi yang dressing ya. Sudah datang. Ya, bentar lagi ya. Oke. Nah, jadi di awal tadi ya sudah kontrak ya, sudah kontrak sama pasiennya, kemudian ya kita harus menyiapkan alat ini ya. Biasanya ruang instrumen itu ada di ruangan yang berbeda dengan ruang rawat inap pasien ya. Jadi menyiapkan alat ini, sebelum menyiapkan alat-alatnya ya cuci tangan dulu ya, cuci tangan dengan bersih, kemudian cuci tangan 6 langkah itu ya, kemudian baru kita siapkan dalam satu troli ya, dengan tadi posisi bengkok itu ada di paling bawah ya. Kemudian setelah itu kita ke pasien, sudah disampaikan ke pasiennya, dekatkan bengkoknya ke pasien. Nah ini satu lagi yang ini, kalau kita butuh apalagi irigasi tadi seperti luka yang bernanah tadi, harus pakai alas ya. Ya bisa underpad, bisa perlak. Kalau perlak ya berarti nanti kita harus mencuci di akhir ya. Tapi kalau pakai underpadnya bisa kita langsung buang bersama sampah medis yang lain ya. Lebih praktis pakai underpad biasanya ya. Kemudian ini kan seharusnya tertutup gitu ya, kecuali pasien baru datang nih di UGD, beda lagi. Kalau baru datang berarti kita nggak perlu buka dressingnya, nggak perlu buka balutannya. Tapi kalau pasien di ruangan, kita melakukan perawat luka yang sudah kedua kalinya atau ketiga kalinya, maka kita kan perlu membuka dulu. Nah sebelum membuka menyentuh luka pasien ya, maka di situ kita butuh handscoon besi. Anjing lucu TV. Ya, kita butuh handscoon bersih untuk menyentuh bagian luka, tapi ini belum tindakan masuk ke tindakan perawatan luka. Ingat tadi tindakan perawatan luka prinsipnya adalah steril. Jadi ini masih buka balutan yang lama ya. Jadi dibuka balutan yang lama. Kalau perlu, kalau terlalu lengket boleh dikasih PZ, boleh dikasih alkohol. Karena tadi disiapin alkohol swab, boleh dibasahin dulu ya. Boleh dibasahin dulu, dibuka plester balutannya, dibuang ke bengkok ya. Kita observasi dulu tadi warna dasar luka, dimensinya, kedalaman luka ya, dan lain ya, untuk menentukan apakah alat dan bahan kita sudah pas atau sudah benar, ataukah butuh tambahan ya. Kalau butuh tambahan kita bisa minta tolong asisten atau rekan perawat kita, atau kalau perlu misalnya kita sendirian ya boleh ditinggal sebentar misalkan ya. Tuh. Oke, kemudian setelah kita lihat, pertama tadi desinfeksi sekitar luka. Kenapa? Dalam proses perawatan luka, kalau tidak kita desinfeksi bisa jadi nanti kotoran yang dari kulit sekitar luka masuk ke dalam luka ya. Jadi kita perlu desinfeksi ya. Desinfeksinya adalah menggunakan povidone iodin ya. Itu sudah yang paling efektif lah, bisa untuk gram positif, gram negatif, bakterinya kena semua. Nah ini kita buka kemasannya dulu ya, kita siapkan ya. Nah ini kan steril ya, jadi kita siapkan hati-hati, siapkan dulu yang on ya. Siapkan dulu yang on, yang butuh tindakan on apa saja kayak ini, misalkan buka tutupnya dulu ya. Ini kan butuh tindakan on karena megang tutupnya ya. Kemudian ini dibuka dulu misalkan kayak gini, dibuka dulu kan ya. Terus kasarnya, karena kita kasarnya satuan. Kalau di rumah sakit mungkin ada yang sudah kemasan isi 5, isi 10. Jadi bisa satu kali Harus buka kasar. ya, satu kali buka atau berkali-kali. Ya anggap sudah isi 5 gitu ya, atau 10 ya. 10 satu aja. Ini dibukanya, ingat karena kasarnya steril, jangan sampai menyentuh ya. Kita belum steril soalnya handscoonnya, tutup dulu. Jadi dibuka separuh ya. Kemudian apalagi yang perlu dibuka? Anak IQ. Ini mungkin ya, dressingnya juga bisa dibuka separuh. Sebenarnya sih nanti di akhir bisa Kerja nih bang, nanti jadi manusia dari manusia. Nah ini ya, jadi bentuknya foam ya. Ya nanti ini bisa digunting menyesuaikan ukuran dari luka ya, tanpa menyentuh bagian dalam. Nah baru setelah kita yakin
ya kita pakai handscoon steril. Boleh ini kita lepas dulu, boleh didobel. Silakan, nyamannya yang mana, ya. Buka yang mana punya rasa. Ya. Di sini tadi. Kalau handscoon kita nggak kotor silakan didobel. Tapi misalkan tadi pas buka itu ada nanah atau darah, sebaiknya ganti. Meskipun yang ini kita bisa mempertahankan steril ya. Masa kita pakai yang sudah ada cairan dari pasien, sebaiknya ganti ya. Saya anggap ini karena luka sederhana atau perawatan luka akut, saya tidak mengganti ya. Wala cepet lah. Ini kalau sudah salah gini jangan dipaksa ya. Ya, oke, sudah steril. Oh, sorry ini harusnya posisi terbuka ya, saya tutup lagi tadi. Ini harusnya posisi terbuka. Saya minta tolong anggap ada asistennya. Kenapa? Asisten. Asistennya ya. Minta tolong teman kalau hotel ya. Nah ini baru di sini kita buka tutupnya. Kita boleh taruh di luar atau boleh silakan kalau mau di sini tetap ya. Nah kalau misalkan kita sendiri ya, berarti ada satu tangan yang kita pertahankan steril, satu tangan on ya. Jadi satu cuting ini kita akan isi PZ ya. Kita on Kiri ya kanan temen kiri. nanti. Ya kemudian ini Di penghidupan jadinya diisikan. Berarti tangan kiri saya sudah on. Ya. Baru kemudian untuk perawatan lukanya, sorry. Kasaknya belum saya masukkan ya. Jadi kasaknya kalau ini isi 5 silakan kalau mau mempertahankan tetap di kemasannya. Nanti silakan bisa dicabut begini. Ditarik ya satu-satu berlembar. Atau kenapa? Atau kalau mau dituangkan ke sini, dijatuhkan ke sini ya silakan. Juga bisa. Kenapa? Iya. Nempel. Lem bungkus sih. Oh iya, oke. Kalau seperti itu ya berarti yang aman ya ditarik satu-satu gini. Ya, makasih Silakan info kan barunya. kirinya sudah di-on kan, nggak masalah. Makanya tadi di awal semua dibuka, ya, sehingga nggak perlu 2 tangan untuk membukanya. Nah, kalau kayak gini kan sudah terbuka separuh. Lah, lemek ngono gak oleh gaji kan soalnya. Cik lemek Gitu ya. dibuni. Kemudian Wih lho sampe kan lah jaboni bungkus kaca kan juga dulu steril. ya, kita Tapi kan desinfeksi wis dulu. nganggo sangat Sirkuler kalau lukanya kayak gini. Jangan di permukaan lukanya langsung. Untuk di lukanya nanti cuci lukanya pakai PZ sudah cukup. Udah enggak? Kan nggak ada infeksi ya. Yang perlu kita desinfeksi kulit di sekitar luka. Sirkuler ya. Aku sik. Itu. Kemudian baru kita masuk ke cuci lukanya. Pakai PZ saja. Ngomongnya kasar. Anggap ada kasarnya ya. PZ saja. Nah, kalau misalkan sudah ada granulasi, tolong jangan digosok gini. Saya ambil lagi ya, sorry. Iya. Biar nggak buang kasar terlalu banyak. Oke. Ini tapi masih steril ceritanya ya. Jadi jangan digosok begini. Kalau ada granulasi, sel yang baru tumbuh ikut sekasa waktu kita gosok. Ya, sehingga apa? Rusak nanti malahan. Jadi kalau sudah ada granulasi ini kan kasar dengan PZ sudah ya basah. Tinggal ditekan-tekan begini. Sehingga tadi granulasinya tidak ikut ke kasar. Jadi ditep-tep kayak gitu. Sudah 1 kali, 2 kali kalau perlu misalkan ya. Kemudian setelah itu dikeringkan, ditep-tep juga. Ya, jangan digosok. Gitu. Nggak perlu digosok. Ya. Tuh. Jadi ini tetap steril ya, yang masuk ke permukaan luka semuanya steril. Ya, dan sekitarnya sudah desinfeksi. Jadi desinfeksi itu di awal bukan di akhir ya. Tadi urutannya salah yang di slide ya. Nah, kemudian selesai kan? Nah, baru kita mikirkan apa dressing primernya. Adakah obat salep? Pasang itu salep dulu. Nah, tadi salep kalau ada salep di awal sama kayak ini posisinya sudah dibuka tutupnya. Sehingga kita tinggal pakai tangan kiri ya. Kemudian kita bisa oleskan. Atau kalau perlu, Lah, ini kalingan berat kita nih. Oh iya. Ya, nah ini. Kalau pinsetnya sudah rasanya tidak dipakai lagi, langsung taruh di bengkok ya. Tapi kalau rasanya masih mau dipakai lagi, silakan taruhnya begini. Ini tadi berusut. Nah, berusut. Oh. Harusnya gini. Lah,
Buang. taruh di bengkok sekalian. Ya, oke. Tadi ya masalah salep tadi. Jadi ditempelkan atau, nah ini kalau mau susah Bu ngeratainnya misalkan, mau ditaruh di jari dulu yang steril, tapi ingat bahwa ujung cupnya itu jangan menyentuh. Iya, jangan menyentuh handscoon-nya. Jadi dioleskan di sini tapi tanpa menyentuh ya. Kemudian ini yang kemudian akan mengoles di sini. Ini kan tadi tetap 0,1% tetap kena. jadi olesannya Agak juga terbiasa. steril. Ya, setelah itu baru tutup kasa. Ya, tutup kasa, balik lagi ya, kasa steril lagi ya, ngambil kayak tadi ya, atau sebenarnya pakai tangan pun juga bisa loh ini ya. Kan ini steril, kasanya steril juga bisa. Ya, ngambil lagi kasa, kita anggap saya ngambil kasa gitu ya. Nah, ini disesuaikan sama penampang luka. Ya. Oke, ditaruh begini. Kan tadi sudah dressing primernya, ini sudah masuk sekundernya. Ya, baru setelah itu untuk plester kan? Nggak masalah, lukanya sudah tertutup, bagian kasa yang steril sudah nempel di luka, dressing sekundernya sudah, ini dressing sekunder yang kedua. Berarti batiknya yang kedua ya. Bisa dilepas, kalau cuma pasang plester boleh dilepas. Ya, diukur. Kenapa kok ini? Kemarin pas uprak KKD. Mana ya kuning? Kuningnya tadi mana? Ini tadi kan kalau untuk ada eksudat, ya sama prinsipnya ini nanti sama ya pada saat masih pakai handscoon steril dipegang tangan yang kiri, yang kanan kan masih steril. Ya. Sehingga ini tinggal dibuka aja, apa namanya dibuka. Kalau tangan kanan susah ya ini ya pakai pinset ditarik, thread baru digunting. Tarik dulu sama pinset, baru digunting. Nah guntingnya pakai apa ya Ustaz? Yang steril, tapi jangan pakai gunting ini ya. Kan tadi sedia gunting jaringan apa ya di dalam instrumennya. Pakai gunting itu disesuaikan sama ukuran luka. Kalau mau pakai ini, tapi karena kita perawatan sederhana, kita langsung aja ke kasa tadi ya. Kita ukur. Itu ada 2 jam. Ada sejaman nggak? Ada 40 menit. Tunggu ya. Kenapa? Gede banget soalnya. Nah, kalau ini nggak masalah, kita mau pegang nggak masalah. Itu yang menempel di permukaan luka sudah Aku tak YouTube kok. steril. Nah, udah selesai. Bereskan alat, ya. Buang sampah medis di sampah medis, sampah umum di sampah umum. Ya, sampah medis kresek kuning, sampah umum kresek hitam. Nah, alat berarti bisa di-on-kan semua. Ya, hindari menggunakan berulang. Kalau zaman dulu dipakai berulang, makanya saya bilang idealnya tidak dipakai berulang karena kita bisa transfer kuman kalau dipakai berulang. Enggak, ini bawa ke belakang. Sudah selesai, pasiennya diedukasi, dijaga jangan sampai basah, atau ketika kotor tolong lapor, nanti diganti kayak gitu ya. Jadi perawatan luka idealnya dilakukan berapa kali sehari misalkan, atau apakah setiap hari ataukah seminggu 2 kali, tergantung kondisi luka. Ya, jadi kapan diganti atau dilakukan perawatan lagi? 1, ketika basah, ganti dressingnya. Kalau perlu dilakukan perawatan ulang. Yang kedua, kotor. Yang ketiga, sudah tampak bercak darah sampai ke permukaan. Yang keempat, bercak nanah. Ya, itu sudah kelihatan sampai ke permukaan, berarti sudah jenuh. Apalagi sudah pakai foam, kelihatan sampai keluar, itu berarti sudah jenuh. Waktunya rawat luka. Jadi rawat luka itu kalau dulu mungkin ada yang pernah dengar harusnya setiap hari, idealnya setiap hari 1 kali, tidak. Karena kita harus memberikan waktu untuk luka granulasi, yang memberikan kesempatan epitelisasi. Ya, karena terlalu sering ditap-tap, digosok, itu nanti bisa merontokkan sel yang baru tumbuh. Ya. Oke, saya rasa itu ya sudah selesai.